Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik? Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dipersilahkan. Sudah. Untuk yang pertama di sini saya mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Di sini harapan saya teman-teman bisa menjelaskan misi Nabi Muhammad sebagai Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua bisa menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. Untuk poin ketiga, bisa mengidentifikasi cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk yang keempat, bisa mengidentifikasi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk poin yang kelima, menjelaskan hikmah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Untuk poin yang keenam, bisa menjelaskan keteladanan dari perjuangan Nabi dalam menghadapi masyarakat Mekah. Untuk poin yang ketujuh, bisa menjelaskan keteladanan dari perjuangan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Untuk poin yang kedelapan, bisa menjelaskan keterkaitan misi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan perkembangan dakwah sekarang. Dan yang terakhir, bisa melafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Apa yang teman-teman atau kalian ketahui mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin? Ada yang tahu? Jadi di sini maksud Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad ini mengayomi semua umatnya. Dan kita lanjut mulai ke pengamatan. Ya, untuk teman-teman atau adik-adik, di sini ada 4 gambar. Apa yang kalian lihat dari 4 gambar tersebut? Dari gambar yang pertama yakni kondisi masyarakat Arab yang masih menyembah berhala. Dan untuk yang kedua yakni gambar unta. Nah, gambar unta itu menandakan apa? Menandakan kondisi geografis lingkungan Mekah, seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga atau gambar yang bawah sisi kiri yakni kondisi Mekah pada saat zaman jahiliyah. Ditandakan ada apanya? Itu ada patung-patung berhala di samping-samping bangunan Mekah. Dan untuk yang terakhir yakni masyarakat Mekah masih dipimpin oleh kaum jahiliyah atau kaum Quraisy, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke pembelajaran. Oke, kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Jadi, masyarakat sebelum Islam datang itu bisa disebut dengan masa jahiliyah. Jadi, jahiliyah di sini bukan berarti bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan lemah sehingga kepercayaan mereka hanya terhadap penyembahan berhala, seperti itu. Dan ini adalah berhala. Apa sih yang kalian ketahui jika mendengar kata berhala? Berhala di sini yakni sebuah patung-patung yang terbuat dari batu. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal dan macam-macam. Jadi berhala ini digunakan penduduk jahiliyah untuk penyembahan atau bisa dianggap ini sebagai Tuhan mereka, seperti itu. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah itu yang disembah bukan Tuhan melainkan berhala, seperti itu. Padahal berhala ini adalah buatan manusia, seperti itu. Itulah pola pikir masyarakat jahiliyah pada zaman dahulu sebelum Islam datang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi, bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, menganut kebebasan,
loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka. Tradisi yang terburuk di masyarakat Mekah adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Dan selanjutnya, mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Nah, seperti itulah kondisi sosial masyarakat Makkah atau jahiliyah sebelum Islam datang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya membuat tugas kepada teman-teman untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian dengar dari penjelasan saya ini tadi. Oke. Di sini saya membuat 2 kelompok. Jadi per kelompok kita bagi 15 orang. Masing-masing kelompok membahas tema dan perwakilan kelompok menyampaikan pendapat materi yang disampaikan. Jadi ini ada 2 yang temanya. Yang pertama yakni kelompok pertama dapat bagian kepercayaan masyarakat sebelum Islam, dan untuk kelompok yang kedua mendapat bagian kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Seperti itulah sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.